Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama Erwanto dalam acara Sumsel on Focus. Hari ini tajuk kita mengambil tema Palembang Darurat Pemalak. Benarkah? Di tengah-tengah kita sudah ada beberapa ahli yang akan menjadi narasumber. Kita sapa dulu. Pertama ada Profesor Dr. Abdullah Idi, M.Ed, pengamat sosial yang juga dosen di Universitas Raden Fatah Palembang. Selamat sore, Profesor. Selamat sore, Assalamualaikum, Mas Erwanto. Waalaikumsalam. Sehat ya, Prof? Sehat, alhamdulillah. Oke, yang kedua ada narasumber kita yang cantik sore ini, Dr. Dery Angling Kesuma, SHM Hum, kriminolog yang juga dosen di Stipada Palembang. Selamat sore Bu Dery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore buat semuanya. Selamat sore buat host, selamat sore Prof. Izin Ya, gabung sore. kita Prof. Ya, Mbak Dery, ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua ya sudah bergabung bersama Tribun Sumsel sore ini. Kita langsung saja ya Prof dan Bu Dery. Mungkin temanya hari ini kejahatan kerah biru gitu ya, kata orang-orang di kampus gitu ya. Beberapa hari media sosial di Palembang itu dihebohkan dengan aksi pemalakan turis di seputar BKB. Kemarin juga pemalakan juga terjadi di exit tol katanya di daerah Indralaya. Profesor mungkin punya catatan ya. Ini sepertinya kejadian yang berulang. Apa yang menyebabkan aksi-aksi seperti ini terjadi dan terjadi lagi sehingga citra Palembang itu mungkin kembali lagi ke zaman-zaman dulu ya, banyak yang nodong gitu. Gimana Prof? Silakan Prof analisanya. Ya, terima kasih Mas Erwanto ya. Yang saya hormati Ibu Dr. Dery dan pemirsa ya. Iya, saya kira kita sharing ya. Kejadian pemalak ini sebenarnya ya kalau kita lihat dari kejadian-kejadian kita baca di media sosial, seringkali kejadian itu sebenarnya spontanitas ya. Jadi sifatnya spontanitas ya bisa disebabkan karena memang kalau di Palembang ini kan sudah menjadi sentral wisata ya. Jadi terutama sentral wisata di Benteng Kota Besar dan di Ampera misalnya. Ya kalau itu daya tarik ya. Jadi daya tarik dari dari kota Palembang menjadi kota metropolitan yang menjadi tujuan wisata. Bahkan dari catatan yang saya baca itu Palembang ini ternyata pada tahun 2023 itu sudah menjadi tujuan wisata nomor 2 sebenarnya yang di Indonesia ini setelah Solo. Jadi masuk 10 besar dan dia nomor 2. Ya, oleh sebab itu ini menjadi daya tarik setelah 15 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. Fasilitas juga di Palembang ini luar biasa. Transportasi, kemudian fasilitas lain ya. Dan faktor atraksi lain seperti kuliner dan lain sebagainya. Ini menjadi daya tarik ya. Ternyata hasil survei menunjukkan Palembang ini ya nomor 2 tadi untuk menjadi tujuan wisata. Memang kalau kita lihat dalam kenyataannya setiap Sabtu Minggu itu bahkan dari Jumat banyak sekali plat-plat mobil itu wisata ke Palembang, terutama bis-bis itu. Dan ini seharusnya harus diantisipasi dengan keamanan yang mendukung. Kalau dari pihak
sebagai pelaku daripada pemalang itu sendiri ya bisa tidak jauh sebenarnya dari faktor ekonomi ya. Jadi faktor ekonomi, kemudian juga mungkin pendidikan mereka juga ya. Ya karena kalau orang pendidikannya bagus ya mereka malu lah ya. Kemudian juga lifestyle, pergaulan-pergaulan ya bisa juga, kemudian juga faktor lingkungan. Bisa juga faktor lingkungan, kontrol dari masyarakat juga belum ini ya, belum optimal. Tapi yang harus disadari bahwa Palembang ini menjadi tujuan wisata. Sayang kalau wisata bahkan nomor 2 untuk tahun 2023 dari itu survei perencanaan itu ya yang saya baca. Oleh sebab itu ini harus dijaga, apalagi fasilitas-fasilitas yang mendukung lainnya seperti sejak SEA Games ya, kemudian adanya ERT, kemudian banyak lagi jembatan menjadi 6 apa 7 ya. Tidak ampera saja ini menjadi daya tarik luar biasa. Tempat ibadah, peninggalan-peninggalan wisata religi, kemudian peninggalan-peninggalan sejarah itu luar biasa Palembang itu. Dan wajar kalau ditempatkan nomor 2. Oleh sebab itu harus menjadi kesadaran semua pihak. Itu menurut saya, pengantar saya, Mas Erwanto ya. Ya. Baik Prof, kita sekarang ke Bu Dery. Bu Dery, faktor apa sih yang menyebabkan kejahatan di jalan seperti ini terjadi gitu? Terus sebagai mungkin pengguna jalan atau pejalan kaki seperti saya itu bagaimana mengantisipasi hal ini supaya tidak terjadi pada kita gitu. Benarkah ini tanggung jawab hanya polisi gitu? Silakan Bu Dery, mungkin punya analisa yang berbeda. Baik, terima kasih kepada narasumber kita, kepada Prof. Ibi dan juga dari pihak Tribun atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Memang saat ini Palembang itu sedang dalam posisi darurat kejahatan konvensional ya, terkhusus kejahatan jalanan, crime street kalau orang kriminolog bilang. Kenapa terjadi seperti itu? Karena memang kalau kita lihat dari perkembangan masyarakat Sumatera Selatan, terkhusus Palembang, dan juga perekonomian di Palembang, saat ini memang sudah sangat begitu ramai. Palembang itu sudah ramai sekali, padat penduduknya. Nah, tetapi tidak diimbangi dengan penghasilan yang didapat oleh masyarakat. Dalam artian bahwa masih banyak juga masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah. Itu yang pertama. Jadi pertumbuhan masyarakat, pertumbuhan warga itu tidak diikuti, tidak sepadan dengan pendapatan yang mereka dapatkan, yang pertama. Kemudian yang kedua tidak diimbangi juga dengan pendidikan. Sehingga akhirnya masyarakat itu untuk mengimbangi dengan kepadatan masyarakat, terjadinya suatu persaingan. Persaingan mendapatkan penghasilan, persaingan mendapatkan pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, banyak orang yang kemudian menghadapi persaingan itu dengan cara-cara yang sehat, yaitu bagaimana mereka bisa bersaing sehat, mencari pendapatan yang lebih baik, mencari pendidikan yang lebih baik. Nah, bagi masyarakat tersendiri atau masyarakat pinggiran, mereka pengennya mendapatkan sesuatu hal yang mudah, ya, pengen mendapatkan sesuatu hal yang mudah. Dan sudah kita kenal di dalam ilmu kriminolog itu sangat dikenal sekali. Jadi kejahatan yang dilakukan di jalanan itu biasanya memang dilakukan oleh orang-orang jalanan. Nah, itu sangat dikenal sekali. Jadi orang-orang yang melakukan kejahatan jalanan itu adalah orang-orang yang memang hidup di jalanan, orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, orang-orang yang bahkan, tanda kutip, tidak takut dengan hukum. Kenapa kita bilang di sini bahwa mereka itu tidak takut pada hukum? Indonesia kan adalah negara hukum. Semua perilaku kita, apapun yang kita lakukan dari kita bangun tidur sampai kemudian kita tidur lagi, semuanya itu sebenarnya diatur
oleh hukum, termasuk dengan perilaku kita. Nah, di dalam melakukan perbuatan-perbuatan itu ada yang kemudian perbuatan itu terkategori kejahatan. Artinya bahwa perbuatan itu tidak boleh dilakukan karena sudah ada aturan yang mengatur mengenai perbuatan itu. Jadi kalau di dalam hukum pidana kan dikenal Hinstraf Sonderschuld, ya. Jadi sebuah perbuatan itu tidak bisa kita lakukan karena dia terkategori kejahatan. Dan azas jelas menyatakan bahwa ketika sebuah perbuatan terkategori kejahatan dan sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka akan ada sanksi. Jadi nullum delictum nulla pena sine prove lege punali itu jelas kita pegang. Tapi kembali lagi kepada pelaku kejahatan jalanan, mereka tuh tidak terlalu takut terhadap hukum karena mereka memang memiliki kebutuhan yang lebih dari rasa takut dan juga jalan keluar untuk tidak melakukan itu tidak ada. Karena apa tadi? Karena kembali lagi karena memang perekonomian mereka yang kemudian membuat mereka ingin melakukan itu, kemudian karena pola hidup atau gaya hidup mereka yang terlalu santai dan tidak berpikir untuk mencari pemenuhan terhadap kebutuhan, sehingga jalan satu-satunya yang melakukan kejahatan. Nah, Palembang ini kan saat ini sudah menjadi destinasi pariwisata, sudah menjadi suatu tempat yang kemudian dilirik oleh orang yang berasal dari luar kota Palembang, termasuk di dalamnya adalah dari luar negeri. Karena apa? Karena pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota kan terus berusaha melakukan kegiatan-kegiatan, melakukan perbaikan-perbaikan di berbagai sisi. Sehingga akhirnya kita lihat saat ini, Palembang itu adalah sebuah kota yang cantik. Kota yang sudah menjadi lirikan pedestrian, sudah menjadi lirikan para wisatawan. Nah, satu sisi, hal itu bahkan digunakan negatif oleh orang-orang yang tidak mau bersusah payah, orang-orang yang tidak mau berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kehidupan pribadinya. Nah, karena terlalu ramainya wisatawan, karena terlalu banyaknya orang yang melirik kota Palembang, itu bahkan dijadikannya sebagai suatu peluang bagi mereka untuk melakukan kejahatan. Jadi kalau saya lihat memang kejahatan jalanan ini adalah suatu kejahatan yang memang sulit untuk diberantas karena memang sudah mendarah daging di dalam diri mereka yang kemudian kita sebut sebagai pelaku, ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi aturan saja, dari perspektif aturan sebenarnya dari KUH pidana saja itu sudah banyak sekali pasal-pasal yang mengatur mengenai perbuatan melakukan pemalakan, dalam kategori ini adalah pemerasan, pengancaman, itu sudah ada semua dan sanksi pidananya itu sebenarnya tidak ringan. Hampir semua pasal yang mengatur mengenai pengancaman, yang mengatur mengenai pemerasan itu di atas 5 tahun. Kalau kita lihat dari pasal 368, kemudian ada juga pasal 170, pasal 303 KUH pidana, dan lain sebagainya, yang mengatur mengenai pemerasan, pengancaman, pengeroyokan, itu semuanya hampir di atas 5 tahun, Mas dan Prof. Tetapi balik-balik tadi, ya kembali kepada diri mereka yang sudah merasa tidak takut lagi dengan ancaman atau sanksi pidana, karena ada sesuatu hal yang kemudian membuat mereka melakukan itu. Dan mereka itu melakukan tindak pidana itu sebenarnya karena dari diri mereka sendiri itu kesadaran hukumnya tidak ada, rasa takutnya tidak ada, kemudian efek jerahnya tidak membuat mereka jerah, dan mereka bahkan memilih melakukan hal yang seperti tadi disebutkan oleh Prof. Idi dan host kita di sore hari ini. Mungkin sebagai pengantar seperti itu, nanti kita tajamkan lagi pada saat kita melakukan perdiskusian. Seperti itu mungkin, Mas. Oke, makasih Bu Dery. Kembali ke Prof. Idi. Apa yang bisa dilakukan, Prof, supaya
hal-hal seperti ini bisa diminimalisir lah minimal. Beberapa tahun lalu sempat ada polisi pariwisata, ya, ada polisi pariwisata mereka patroli pakai sepeda gitu ya. Sekarang mungkin ada juga patroli, cuma formatnya berbeda. Kalau kita tanya ke aparat penegak hukum, rasio polisi dengan masyarakat katanya masih jauh seperti itu. Nah, dari pemerintah sendiri atau dari masyarakat sendiri, bagaimana mengantisipasi hal ini supaya ini tidak terjadi, Prof? Apakah kita nggak boleh jalan kaki di tempat-tempat wisata itu? Silakan, Prof. Iya, iya. Menurut saya inilah agaknya yang perlu diperhatikan oleh semua pihak ya, terutama adalah pemerintah, karena merupakan ini sumber aset ya, sumber penghasilan PAD dari pemerintah kota itu sendiri. Jadi kalau benar tadi saudara Erwanto bilang tadi bahwa dulunya ada polisi patroli. Jadi kalau sekarang tidak ada lagi. Nah, ini. Padahal masyarakat kita ini sebenarnya hormat dengan pihak yang keamanan sebenarnya, patuh. Tapi kalau tidak ada yang patroli, berarti kan itu peluang seperti disampaikan Ibu tadi. Nah, ini artinya kalau keadaan yang memang kondisinya sekarang seperti ini ya, diperkuat patrolinya. Ini kalau tidak ada harus diadakan, karena animo masyarakat itu terhadap berkunjung ke Palembang itu ya meningkat memang luar biasa. Apalagi ada jalan tol dari Lampung ke Palembang, dan juga masuk Jambi nanti kan. Nah, ini orang luar biasa, ini menjadi tujuan wisata. Harus diimbangi dengan keamanan atau patroli yang bagus. Sayang kalau enggak ini karena akan menurunkan kepercayaan keamanan itu sendiri. Kemudian tentu bagi kalau kontrol masyarakat juga itu sangat penting ya menjaga ini. Jadi kalau sebenarnya karena ini media sosial ya sebenarnya sifatnya masih kasuistik ya. Tapi karena media sosial itu menyebarnya cepat gitu. Ternyata sebenarnya Palembang, Sumatera Selatan ini menjadi tujuan kedua yang paling paling bagus ya, paling aman untuk tempat tinggal, untuk tujuan wisata setelah Solo misalnya. Jogja aja di bawah kita hasil survei itu. Oleh sebab itu ini yang harus dijaga. Yang paling efektif adalah pemerintah bersama masyarakat. Pemerintah tadi harus menyiapkan patroli, kemudian masyarakat. Kalau enggak kan pihak yang pemalang ini tidak hanya soal nodong orang saja ya, tetapi mungkin bisa merusak aset-aset seperti juga banyak kan aset-aset yang hilang dan lain sebagainya. Dan ini lambat laun akan mengurangi kenyamanan daripada wisatawan itu dan masyarakat itu sendiri. Kalau sekarang ya masih ya mumpung belum terlalu masif ya itu harus menurut saya perlu diantisipasi. Kemudian harus diingatkan juga dari pihak ini pengelola wisata bahwa jangan berpakaian misalnya menampilkan daya tarik dari pemalak itu sendiri. Jadi daya tarik dalam hal berpakaian, mungkin emasnya kiri kanan atau apa ya, itu juga harus menjadi kesadaran masyarakat juga ya. Jadi ya pakaian yang sederhana aja, apa yang yaitu akan membantu ya. Ya jadi menurut saya dari sisi pemerintah, masyarakat dan tentu koordinasi dengan pihak keamanan itu memang tugas mereka.
pastilah ya saya kira akan lebih baik lah ke depan kalau memang ada kerja sama itu ya. Jadi sifatnya sistemik, teamwork antara masyarakat, pemerintah, keamanan, dan ini menjaga kondisi dan iklim wisata kita yang indah ini. Dan luar biasa sih fasilitas-fasilitas kita sejak dari peninggalan SEA Games, Asian Games, ada LRT, masjid bagus-bagus, kemudian kuliner yang enak-enak, ya makanya dikenal dengan kota pempek itu harus dijaga karena memang animo masyarakat datang ke Palembang itu dengan berbagai jurusan arah ya, dari Lampung, dari Bengkulu, dari Jambi, dan belum lagi wisatawan lokal. Dan belum tentu juga sih pelaku pemalak itu dari Palembang itu sendiri, bisa juga dari wilayah di Provinsi Sumatera Selatan ya, yang memang kesulitan pekerjaan atau memang kesempatan, kan sama dengan ketika mau Lebaran kan itu rame, itu bulan puasa ya, orang duduk-duduk minta di jalan. Kemudian untuk mendukung pariwisata itu, dan itu banyak sekali nih, kadang-kadang itu gelandangan yang tidur di bawah jembatan LRT, karena pagi-pagi saya sering juga ya lewat. Kemudian juga anak-anak minta-minta yang usia masih SD, TK sama ibunya. Ini kan bukan kita ini ya, tidak kasihan-kasihan, tetapi mengganggu pemandangan nama besar Palembang dan Sumatera Selatan itu. Ini peran pemerintah, bagian terkait ini. Kemudian tentu itu yang saya katakan tadi, luas sifatnya sistemik. Tapi sebenarnya persoalan kriminal ini, persoalan kita tidak mengatakan kriminal ya, pemalak, tapi ujung-ujungnya kriminal juga. Di negara maju pun seperti Amsterdam misalnya, sering juga itu bekejar-kejar. Kebetulan saya bersempatan pernah ke sana, itu teman saya dicuri juga, gitu. Tapi cepat sekali itu penanganan dari pihak keamanan. Jadi harus standby lah menurut saya. Bila perlu diangkat lah keamanan khusus untuk pariwisata, katanya ada polisi wisata dulunya. Jadi menurut saya untuk jangka pendek itu yang harus bisa dilakukan. Kalau jangka panjang tentu edukasi sifatnya. Jadi sejak mungkin dari sekolah, dari rumah tangga, ya dari masyarakat, ya jadi ya masyarakat kita ini kan religius, jadi bisa memberi seperti itu. Jadi kemudian juga sebenarnya memang ujung-ujungnya persoalan ini adalah persoalan ekonomi. Jadi persoalan ekonomi, perilaku ini keterkaitan dengan persoalan ekonomi, pendidikan, apapun pendidikan dia, kemudian yang ujung. Akulah jawaban untuk semua permasalahan kulitmu. Skintific, repair your skin barrier. Fokus kepada kesehatan, ekonomi, walaupun sebelumnya pemerintah juga sudah melaksanakan, misalnya ada sekolah gratis, kemudian ada dana-dana lainnya, dana kesehatan dan lain-lain. Tapi tidak boleh putus-putus, karena itu kebutuhan. Kalau tidak, dia muncul lagi karena ekonomi tadi dibilang oleh Ibu tadi. Nah, jadi menurut saya apabila fokus ketiga itu aja, pembangunan ke depan ya akan kelihatan dampaknya. Seperti sudah dilakukan oleh pemerintah daerah kota Palembang sebelumnya, kemudian Sumatera Selatan, dan kita kan dikenal sekali, luar biasa Palembang ini. Jadi itu maksudnya itu perlu dimunculkan kembali, karena itulah yang diinginkan oleh masyarakat sebenarnya.
menurut saya sih itu ya. Makasih ya yang sharing. Ya. Baik, Prof. Kita ke Bu Dery. Bu, apakah kelompok ini terorganisir sih, menurut kacamata kriminolog? Dan kalau ini terorganisir, berarti ini bisa diberantas secara masif juga ya? Kira-kira gimana, Bu? Baik, terima kasih Mas Host dan Prof ini. Jadi kalau Ya. kita berbicara masalah kejahatan, kan memang kejahatan itu ada yang tadi disebutkan kejahatan kerah biru ya, atau yang kita kenal dengan crime street. Ada yang kejahatan kerah putih ya. Nah, kalau kita berbicara masalah kejahatan jalanan, itu artinya bahwa itu kejahatan yang konvensional, yaitu kejahatan yang biasanya dilakukan oleh subjek hukum atau dilakukan oleh seseorang karena hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Jadi mereka bukan untuk memperkaya dirinya sendiri, bukan untuk menumpuk harta, tetapi untuk bagaimana mereka bisa bertahan hidup satu hari ini atau besok, atau paling sampai 3 hari kemudian, ya. Karena kalau kejahatan jalanan itu, yaitu tadi kejahatan konvensional. Nah, mereka melakukannya itu biasanya tidak terorganisir. Jadi mereka melakukan itu karena mereka adalah pelaku sebelumnya atau yang kita kenal dengan residif. Nah, karena mendapatkan sanksi pidana yang tidak membuat mereka jera, lantas mereka melakukan lagi yang pertama, atau yang kedua karena memang tadi dari awal saya bilang bahwa mereka itu adalah orang-orang yang hidup terbiasa dengan santai, tetapi kemudian perut lapar, kemudian kebutuhan ada, tapi tidak mau bekerja keras, tidak mau mengenyam pendidikan tinggi. Akhirnya satu-satunya jalan untuk bertahan hidup itu adalah dengan melakukan kejahatan jalanan. Jadi kalau saya lihat dari kacamata kriminolog bahwa pengancaman, pemalakan, tawuran itu dari sisi kriminolognya sebenarnya mereka tidak terorganisir. Nah, kemudian bagaimana agar supaya mereka itu bisa merasa safety, merasa aman? Mereka biasanya baru mau berlindung kepada orang yang kemudian ditakuti atau orang yang kemudian dipandang tidak remeh karena mereka adalah pelaku-pelaku lama atau mereka adalah residif tadi. Tapi mereka tidak terorganisir. Jadi sebenarnya para pelaku-pelaku pemalak, tawuran dan kejahatan-kejahatan yang saya sebutkan tadi mereka bukan kejahatan yang terorganisir, tidak ada yang mengkoordinir, tapi mereka melakukan sendiri karena mereka tidak mau susah, mereka mau hidup enak, mereka bukan untuk memperkaya dirinya sendiri, tidak untuk menumpuk harta, tetapi self-defense. Bagaimana mereka bisa hidup 1 dan 2 hari ke depan. Hanya seperti itu. Nah, tadi saya menyebutkan residif, ya, yang Mas Erwanto dan Prof. Idi. Residif ini kan adalah pelaku kejahatan yang sama. Jadi orang-orang yang sebenarnya kemudian masih melakukan kejahatan-kejahatan pemalakan itu atau pengancaman itu, sebenarnya mereka itu sudah berkali-kali melakukan sebelumnya. Sudah melakukan berkali-kali sebelumnya. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama mereka belum tertangkap atau mereka belum menjadi tersangka dan atau terdakwa, atau bahkan mereka belum pernah menjadi terpidana. Atau yang kedua, mereka pernah menjadi terpidana tetapi tidak membuat efek jera karena dari beberapa pengamatan dan juga hasil penelitian akademisi, ketika seseorang melakukan pengancaman dan atau pemalakan di jalanan, mereka tidak mendapatkan sanksi yang membuat mereka jera. Terkhusus ketika terjadi kesepakatan, permufakatan untuk berdamai karena mereka tidak dikenakan tindak pidana yang tinggi atau yang kemudian krusial,
maka bisa kita penuhi dengan restoratif justice. Nah, restoratif justice inilah yang kemudian digunakan oleh beberapa orang itu untuk melakukan lagi tindak pidana itu. Jadi perdamaian itu kemudian membuat mereka tidak jera untuk melakukan lagi, dan lagi. Kita ambil contoh misalnya yang dilakukan, pemalakan yang dilakukan di daerah Macan Lindungan. Ya, di daerah Bukit Besar, para Mesuara, itu beberapa kali orang yang masih melakukan pemerasan, itu adalah pelaku lama. Mereka sudah pernah ditangkap, mereka sudah pernah divonis pengadilan, tapi melakukan lagi. Karena apa? Karena mereka tidak mendapatkan efek jera. Karena itu tadi, adanya perdamaian atau sanksi pidananya tidak tinggi. Nah, yang baru-baru ini, yang kemudian melakukan pemalakan dengan para turis, itu pun adalah pelaku-pelaku lama. Mereka adalah para pelaku kejahatan jalanan di Denpasar 16 Ilir. Kemudian karena dilihatnya wajah-wajah yang mereka palak itu adalah wajah-wajah asing, sehingga dengan performance mereka kemudian merasa bahwa turis ini akan takut dengan performance mereka. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah, tidak terorganisir, Mas. Jadi mereka melakukan sendiri, mereka melakukan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hari ini dan atau besok, tidak untuk memperkaya diri sendiri, tidak untuk menumpuk harta. Dan mereka akan melakukan kembali perbuatan itu karena apa? Karena mereka deterrent effect-nya atau efek jerahnya tidak terlalu melekat kepada mereka. Mungkin seperti itu, Mas. Baik, Bu Dery, terima kasih. Di studio, di Zoom meeting ini juga hadir adik-adik mahasiswa katanya. Mungkin adik-adik ada yang mau sharing atau bertanya dengan Profesor atau dengan Bu Dery, silahkan. Halo? Belum ada ya? Saya tanya lagi. Berarti restoratif justice itu tidak menguntungkan ya Bu bagi dunia pariwisata kita kalau itu diterapkan ya bagi pemalak gitu. Gimana Bu dari penjelasannya? Baik, Mas Erwanto. Sebenarnya restoratif justice kalau memang diterapkan secara benar dan memang sepadan, itu sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Nah, terkadang digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai atau sepadan. Jadi kan kalau misalnya tipiring, tindak pidana ringan seperti pemalakan, kemudian tidak diikut sertakan dengan pengancaman yang kemudian menyebabkan luka, itu kan bisa memang restoratif justice. Nah, hal-hal itulah yang kemudian akhirnya membuat pengabaian, yang kemudian membuat terjadi lagi dan terjadi lagi. Nah, disitulah kemudian diperlukan penegak hukum yang menegakkan restoratif justice secara maksimal. Jadi adanya suatu kesinambungan antara hukum yang berlaku dengan aparat penegak hukum yang menerapkan hukum. Jadi yang mana sih yang kemudian bisa kita fungsikan restoratif justice, yang mana yang tidak perlu atau yang mana yang memang harus kita berikan sanksi kepada mereka agar supaya efek jerahnya melekat. Terkhusus ini kan kalau kita berbicara masalah wisatawan, berbicara masalah terkhusus wisatawan yang dari luar kota, luar provinsi Sumatera Selatan ya. Kalau selalu kita terapkan restoratif justice, maka akhirnya wisatawan yang berasal dari luar provinsi jadi takut masuk ke Sumatera Selatan. Padahal betapa aparat, betapa pemerintahan provinsi dan kota itu sangat berupaya untuk menghiasi, memperbaiki, membuat Kota Palembang menjadi mempesona, membuat Kota Palembang menjadi semakin cantik. Nah, hanya karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, yang tadi saya sebutkan misalnya residif, akhirnya membuat coreng. Ya, mencoreng kegiatan-kegiatan, usaha-usaha yang dilakukan oleh aparat kita. Jadi kembali lagi saya tekankan di sini bahwa restoratif justice itu baik, sangat baik sekali. Dan kita harus mengacungkan jempol kepada pemerintah karena adanya restoratif justice, agar supaya
tidak semua tindak pidana mungkin harus kita ultimum remediumkan, ya harus kita sampaikan kepada persidangan. Nah, hanya saat ini adanya suatu kesinambungan antara penerapan restoratif justice dengan aparat penegak hukum yang mau menegakkan itu. Mungkin di situ saya pikir, Mas Erwanto. Baik, kita hampir 1 jam ini ya, Prof dan Bu Dery. Mungkin Profesor punya kesimpulan pada kesempatan sore ini dari bincang-bincang kita. Apa yang harus dilakukan supaya kejahatan kerah biru ini bisa ditekan seminimal mungkin, Prof? Apakah polisi harus merazia preman kayak sempat beberapa bulan lalu tuh? Silakan, Prof. Masukannya untuk pemerintah. Iya, kalau konteksnya adalah pariwisata ya, ya saya kira polisi sifatnya adalah supporting ya, supporting. Jadi ada mungkin ada polisi wisata, saya kira perlu dianukan, dihidupkan kembali, kemudian kan pemandu wisata. Jangan-jangan wisatawan itu jalan dewek dia. Jadi tidak dipandu turun. Padahal saya sendiri sudah puluhan tahun di Palembang malam-malam jalan kaki Ampera itu masih mikir juga. Nah, jadi ya barangkali ke depan itu yang penting adalah apa nama itu keamanan itu. Jadi tidak mesti polisi, tapi polisi sifatnya lapis kedua, supporting, kemudian himbauan kepada wisatawan itu. Jadi sedapat mungkin pakai pemandu gitu. Jadi pemandu wisata sama aja seperti kita pergi ke Singapura, Malaysia, kan orang menawarkan kita sebagai pemandu sehingga lancar gitu. Jadi apa nama menurut saya dalam waktu singkat secara teknis seperti itu. Jadi tugas pemerintah, masyarakat, karena ini juga kan tidak terlepas dari potensi ekonomi kerakyatan ya. Jadi dengan wisata yang bagus, masyarakat juga ekonomi berkembang, dan ujung-ujungnya juga adalah sumber PAD. Itu jangka pendek ya. Jangka pendek saya kira itu harus menumbuhkan rasa aman kepada masyarakat yang berkunjung atau wisatawan, bahkan karyawan itu sendiri. Kalau karyawannya merasa nggak aman, gimana mau ngurus wisatawan gitu ya. Jangka panjangnya saya kira itu baik, tapi itu persoalan sifatnya konteks itu tadi, memperbaiki kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, karena tingkat pendidikan kita ini di Indonesia ini 70% itu cuma 7 tahun ya. Saya kira di Sumsel juga masih banyak orang yang ini. Karena kalaupun diterapkan hukum, kalau mereka nggak paham kesadaran hukumnya, karena pendidikan misalnya, nggak jalan juga ya Bu ya. Nah, jadi kemudian tentu juga faktor kesehatan. Itu semua tidak terlepas dari anggaran. Persoalan keuangan. Jadi persoalan pendidikan, kesehatan, persoalan ekonomi, bagaimana mereka bisa hidup, bisa makan 3 kali sehari, atau tidak lapar lah ya. Kalau sekarang kan sudah mulai tampak, entah dari mana datangnya, tidur di bawah jalur LRT itu, apa nama baring begitu, tunawisma itu. Kemudian tadi saya bilang banyak yang minta-minta, pakai badut itu, kemudian ada lagi kalau itu sering minta-minta ketika apa nama itu kita mau tikungan, ya banyak juga ya. Ini kan tidak terlepas bagian dari persoalan, ujung-ujungnya kan tidak menutupi kemungkinan tindakan itu melanggar hukum atau mengarah ke pemalakan atau apa, bahkan apa nama itu merusak mobil orang atau apa. Jadi ini sifatnya komprehensif menurut saya, menjadi perhatian pemerintah ke depan, paling tidak itu menurut saya. Jadi ada jangka pendek itu tadi segera, misalnya bagaimana rasa aman diciptakan, kemudian juga jangka panjangnya tadi tidak terlepas dari 3 dimensi tadi.
pendidikan masyarakat kita ini harus ekonomi, kemudian kesehatan itu harus dipercepat, afirmatif. Kalau di Malaysia itu affirmative action program ya. Di kita juga, tapi kayaknya belum masif ya, belum percepatan ya. Masih banyak konteks formalitas ya. Itu menurut saya. Jadi ini jadi program betul. Siapapun nanti mimpin daerah ini mereka pahamin. Jadi karena ini sumber kesejahteraan masyarakat itu sendiri dari wisatawan ini. Dan sekali lagi saya baru baca tadi bahwa ternyata Palembang, Sumatera Selatan ini tujuan wisata yang teraman ya, tempat tinggal yang aman karena banyak mall, banyak transportasi yang bagus, kemudian dan lain-lain ya. Oleh sebab itu harus dijaga. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya pihak keamanan, tapi kita semua sebagai masyarakat. Ya. Itu aja menurut saya, Mas Herwanto. Ya. Baik, Prof. Makasih. Ya. Sekarang giliran Bu Dery. Silakan closing statement, Bu. Masukan buat pemerintah. Baik, terima kasih Mas Herwanto dan Prof. Idi. Jadi Ya. kalau saya lihat bahwa sepakat saya dengan Prof. Idi yang menyatakan bahwa Kota Palembang itu sekarang ini memang adalah merupakan satu destinasi yang banyak sekali tempat-tempat yang nyaman sebenarnya. Ada beberapa titik yang mungkin kemudian dijadikan sebagai sebuah peluang oleh pelaku kejahatan. Jadi kan kriminolog banyak yang bilang bahwa selama manusia hidup kan kejahatan itu tidak akan hilang. Tidak bisa dibasmi. Jadi kejahatan itu tidak bisa dibasmi selama manusia masih ada. Tetapi kejahatan yang terkategori kejahatan ringan. Salah satunya adalah kejahatan jalanan. Nah, tidak semua tempat itu digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Yang pertama, mereka lihat peluang. Jadi ketika memang di sana ada peluang mereka untuk melakukan kejahatan, maka mereka akan melakukan itu. Nah, dari situlah saya pikir perlunya adanya suatu kerjasama dengan aparat penegak hukum terkhusus untuk tidak membuka akses itu. Jadi tidak membuka peluang kepada para penjahat untuk melakukan kegiatan. Jadi kalau saya lihat sebenarnya aparat penegak hukum itu paham di daerah mana yang kemudian bisa dijadikan tempat untuk pelaku melakukan kejahatan. Nah, di situ seharusnya mereka lebih intens. Mereka lebih intens untuk memberikan perhatian. Antara lain mungkin adanya pos keamanan, di mana aparat kepolisian standby di situ mungkin. Kemudian yang kedua, Teman-teman yang di sini mungkin ada komen yang ikut Zoom. Halo. Teman-teman yang lain yang ikut Zoom sore ini mungkin ada masukan, Bapak-bapak? Boleh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Sebenarnya ada beberapa hal yang harus dilakukan. Kebetulan saya juga sering melakukan beberapa hari, melihat sebagai pemerhati di lingkungan kita. Ada kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau kita bicara kriminalitas, sebelum kita reformasi, sebelum masa Pak Edi Santana, dan juga pada masa Pak Edi Santana, ketertiban dan keamanan Kota Palembang sangat kondusif sebenarnya.
Hanya problem penataan kota, keterkaitan objek-objek wisata itu tidak terlalu menjadi perhatian secara mendasar, sehingga muncul kejahatan yang seketika atau blue collar crime yang sering kita kenal. Ini yang memunculkan ini hanya sebuah tindakan iseng-isengan. Nah, coba ditata kembali dengan pola pendekatan struktural bersama. Artinya ada komponen masyarakat dengan menggunakan pola pendekatan organisasi kemasyarakatan, misalnya ada organisasi yang boleh dikatakan kalau zaman dulu PMPB, ya kenapa kita tidak melibatkan organisasi-organisasi tertentu, misalnya bekerja sama dengan Pol PP, bekerja sama dengan ya kepolisian sebagai pembackup kalau kriminal itu sangat begitu berisiko. Itu yang harus dilakukan. Yang kedua, pemerintah daerah punya perhatian khusus. Itu yang tidak dilakukan. Sebenarnya titik-titik dinasti wisata, destinasi wisata di Kota Palembang ini tidak terlalu banyak. Misalnya, itu satu misalnya Jembatan Ampera, BKD misalnya kan, Al-Quran, beberapa Bukit Siguntang dan sebagainya. Nah, yang sering kejadian ini kan pemalakan ini kan terjadi di seputaran BKB dengan apa namanya Jembatan Ampera. Nah, coba ditata dengan pola komunikasi terpadu, dibangun stakeholder bersama organisasi lain untuk bersama-sama menjaga destinasi wisata itu secara terstruktur dan terlembaga. Nah, kalau pola sifat pembiaran yang dilakukan selama ini, seketika ada kasus, baru ada sifat monitoring yang kontinu, yang melekat, tidak ada lagi, hilang, dan sebagainya. Nah, problem orang akan berkurang berkunjung itu masalah stabilitas dan keamanan. Kalau dinasti wisatanya atau tempat wisatanya tidak nyaman, itu akan berdampak kepada daya minat, itu akan berkurang. Nah, ini yang tidak dilakukan di era pemerintahan pasca Edi Santana, termasuk sekarang yang dilakukan penjabat bupati, penjabat wali kota. Hanya lebih bicara dalam konteks pencegahan seketika saja. Kemarin misalnya terjadi pemalakan wisata dari Jawa Barat di depan Masjid Agung yang sedang sholat. Beberapa hari dibangun pos keamanan. Sekian hari hilang. Aku membawa ini, bando gemes. Yeay. Nah, buat bagaimana disampaikan. Hanya kelalaian dan tidak siapnya pemerintah saja. Saya rasa kalau pemerintah bisa mengajak semua komponen, misalnya lembaga-lembaga organisasi masyarakat sebagai pembackup di lapangan, dibantu dengan Pol PP, dibantu dengan pihak kepolisian, lembaga pendidikan memberi penyuluhan, begitu pentingnya kita dengan adanya wisata misalnya, para ahli misalnya, Ibu Dery misalnya, mengajak masyarakat sadar akan kriminal, begitu kuat dampaknya nanti dan sebagainya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, kadang-kadang ini tadi saya bicara, kepentingannya itu kepentingan seketika kalau ada muncul di permukaan misalnya. Kalau tidak ada muncul di permukaan, saya rasa itu tidak dilakukan pencegahan. Sebenarnya wisata-wisatawan itu terlepas ada kriminalitas yang terjadi atau kejahatan, komponen keamanan itu tetap berjaga. Kita lihat misalnya di Jawa Barat, di Bali, di mana-mana objek wisata itu tetap ada sebagai pihak yang menjaga. Kalaupun terjadi di luar dugaan, itu akan berdampak kepada daya kunjung sebenarnya, atau daya minat kunjung kepada daerah kita sendiri. Dalam 1 tahun ini atau 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini meningkat sekali itu pemerasan itu. Lebih parah lagi yaitu di Masjid Agung, mobil-mobil besar itu dipalak dengan parkiran sebegitu besar. Kita juga sering kalau main bersepeda ke sana juga sering juga diperas-peras begitu kan. Nah, yang kita takut ini kan wisatawan yang bukan wisatawan domestik atau wisatawan dalam Kota Palembang, tapi dari luar provinsi Kota Palembang. Nah, ini kan berdampak kepada pencitraan Kota Palembang yang dulunya jelek, jahat, muncul kembali setelah dilakukan penataan yang dilakukan bupati atau wali kota sebelum-sebelumnya yang begitu nyaman kalau kita berkunjung di BKD itu sendiri, terutama objek wisata yang sangat ikon Kota Palembang itu adalah Jembatan Ampera. Saya rasa itu saran saya buat dari media sebagai corong komunikasi
diperlukannya penataan kerjasama yang baik seluruh komponen untuk menjaga kriminalitas itu tidak muncul seperti yang dilakukan pemerintah sebelumnya. Itu kita ikuti aja. Kenapa kita malu mencontoh yang baik? Misalnya kita pertahankan aja tata kelola yang baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban kota Palembang. Saya rasa itu. Terima kasih Asosiat Dr. Profesor Dery dan Pak Abdullah Idi pada sore ini sama-sama. Terima kasih Pak Dr. Haji Bambang Sugianto. Terima kasih Profesor dan Bu Dery, terima kasih banyak. Sudah 1 jam kita ngobrol. Iya, tadi belum. Ya. Mudah-mudahan pada Iya, tadi sesi belum selesai berikutnya bisa closing kita sambung statement-nya lagi. ya, mati wifi-nya ya Pak Erwanto. Iya, betul Bu Dery. Tapi sudah Iya. terwakili semua kok. Mungkin di sesi yang berbeda bisa kita sambung dengan tema-tema yang lebih menarik ya Bu Dery, Pak Prof Idi, dan Pak Bambang. Ya. Ya, Tribuners, 1 jam sudah kita ngobrol dengan para ahli, kriminolog dan pengamat sosial. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi dengan tema-tema yang lebih menarik dan narasumber yang lebih kompeten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Erwanto dan sukses selalu. Terima kasih Prof Idi. Sama-sama.